Jadi kalau saudara sudah siap untuk dengarkan firman Tuhan, mari Pak, Ibu, saya ajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan ada bersama-sama dengan kami di sini. Itulah sebabnya kami minta tolong Tuhan berbicara buat kami dari firman kebenaran. Roh Kudus, bantu kami supaya kami mudah memahami firman Tuhan, sehingga biarlah di dalam seluruh pemahaman kami berani untuk taat kepada firman Tuhan tiap-tiap hari. Kami berdoa biarlah sementara kami belajar, Tuhan memberkati kami. Buat Tuhan seluruh kemuliaan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu, mari saya ajak Bapak dan Ibu untuk buka bersama-sama dengan saya dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11, ayat 1 dan ayat 31. Ibrani pasal 11, ayat 1 dan ayat 31. Kalau saudara sudah dapat, saya akan baca untuk kita. Alkitab bilang ini Pak, Ibu, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Karena iman, maka Rahab, perempuan sundal itu, tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. Kalau di Alkitab terjemahan Inggris, bahasa Inggris, Alkitab bilang Rahab tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang yang tidak percaya, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Nah begini Pak, Ibu, apakah iman? Ibrani pasal 11 ayat 1, kata iman, kalau dalam bahasa Yunani menggunakan kata pistis. Apakah pistis? Pistis adalah ini Pak, Ibu, keyakinan yang muncul karena saudara dan saya telah memberi diri kita dipersuasi atau diyakinkan oleh kebenaran firman Tuhan. Ulang ya, iman adalah sebuah keyakinan yang muncul karena kita memberi diri dipersuasi oleh kebenaran. 1, 2, apakah iman? Iman adalah sebuah keyakinan akan jaminan kepastian yang akhirnya membuat saudara dan saya akan mempercayai Tuhan dalam kesetiaan. Jadi Alkitab mengajarkan bahwa iman adalah sebuah keyakinan. Iman adalah sebuah keyakinan yang muncul akibat saudara dan saya telah bertemu dengan jaminan kepastian di dalam firman Tuhan yang berhasil meyakinkan kita. Adanya realita ini membuat saudara dan saya akan mempercayai Tuhan tidak sehari dua hari Pak Ibu, tetapi saudara dan saya akan ditemukan sebagai orang yang mempercayai Tuhan dalam kesetiaan. Nah itu Alkitab ajar begitu tuh. Lalu kemudian di ayat 31 Alkitab mengajarkan tentang realita ada satu orang perempuan. Realita mengenai perempuan ini Alkitab bilang seorang perempuan sundal, namanya Rahab. Walaupun dia adalah perempuan sundal, tetapi ini yang Alkitab berupaya jelaskan kepada saudara dan saya, bahwa pada akhirnya perempuan ini tidak dibicarakan karena dia adalah perempuan sundal, tetapi perempuan ini dibicarakan oleh banyak orang sampai dengan kita pada hari ini karena iman yang ada di dalam diri dia. Rahab, seorang perempuan sundal, memiliki iman kepada Tuhan. Nah, kebanyakan kita atau kebanyakan orang ketika mereka membuat sebuah penilaian, maka hal yang akan lebih disoroti adalah tentang kejahatan daripada tentang kebenaran yang berkaitan dengan kehidupan seseorang. Beda halnya dengan Alkitab, Pak Ibu. Sebesar apapun pelanggaran atau sebesar apapun kejahatan yang saudara dan saya buat, pada waktu saudara dan saya akhirnya mengalami pergeseran dari realita kejahatan kepada kebenaran, maka hal yang akan Tuhan nilai berkaitan dengan hidupnya kita adalah kebenaran itu sendiri. Makanya dalam kitab Ibrani pasal 11, waktu Alkitab mengajarkan kepada kita mengenai iman, waktu Alkitab mengangkat isu tentang orang-orang yang hidup di dalam iman, maka salah satu nama yang diangkat oleh Alkitab adalah Rahab, yang kemudian Alkitab bilang juga identitas semulanya adalah seorang perempuan sundal. Nah,
pertanyaannya sekarang begini Pak Ibu, mengapa seorang perempuan sundal pada akhirnya oleh Alkitab diangkat cerita sebagai seorang perempuan yang hidup di dalam iman? Bagaimana mungkin seorang Rahab mengalami pergeseran begitu rupa dari pelanggaran kepada kebenaran, dari kejahatan kepada gaya hidup solid yang mengakar kepada kebenaran, sebuah keyakinan mengenai siapa Tuhan dalam kehidupan. Mari, saya ajak Bapak dan Ibu untuk buka dengan saya dalam Yosua pasal yang kedua. Saya akan baca rada panjang Pak Ibu, tapi dalam pertimbangan saya secara pribadi sangat penting untuk kita membaca satu ayat demi satu ayat, supaya kita bisa memahami apa yang membuat Rahab, seorang perempuan sundal, berubah menjadi seorang perempuan yang sangat dihormati akibat dari begini, keimanan di dalam dirinya. Mari, Yosua pasal yang kedua, saya akan baca ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-21 kepada kita bersama. Kalau saudara sudah dapat, mari saya baca. Yosua pasal 2 ayat yang ke-8. Alkitab bilang ini Pak Ibu. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, dua pengintai yang Yosua kirim hari itu untuk meneliti Yeriko, naiklah perempuan itu, Rahab, mendapatkan mereka di atas sotoh dan berkata kepada orang-orang itu, "Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar terhadap kamu." Sebelum saya lanjut, mari saya jelaskan dulu Pak Ibu, supaya jangan kita baca terlalu jauh baru saya jelaskan. Mari saya jelaskan dulu. Rahab memulai kalimatnya ketika dia berbicara dengan dua pengintai, dia memulai kalimatnya dengan dua kata pertama Pak Ibu, "Aku tahu." Begini Pak Ibu, kata tahu di situ menggunakan kata Ibrani yada. Yada atau tahu artinya adalah begini, tahu dan yakin secara pasti karena melihat dan mengobservasi. Ulang ya, yakin, tahu dan yakin secara pasti karena melihat dan mengobservasi. Kedua, kata yada atau kata tahu dalam bahasa Ibrani arti yang berikutnya adalah memahami dan mengakui. Bapak Ibu, mencermati definisi dari kata yada saja, kita akhirnya bisa menarik kesimpulan bahwa sekalipun Rahab semula dikenal sebagai perempuan sundal, tetapi saudara dan saya harus garis bawahi loh, bahwa perempuan ini bukan perempuan yang tidak cerdas. Beda Pak Ibu. Perempuan ini memang perempuan sundal, tapi perempuan ini adalah perempuan yang sangat cerdas. Bagaimana mungkin kita bisa menarik kesimpulan bahwa perempuan ini, Rahab, adalah perempuan cerdas? Saudara perhatikan, ini yang dia bilang, "Saya tahu, lalu saya menemukan keyakinan karena sebelumnya saya telah," perhatikan, melihat, dua, mengobservasi, tiga, memahami, baru kemudian dia mengakui. Berarti perempuan ini bukan tipikal yang dengar dari kata orang dan selesai. Perempuan ini memang begini Pak Ibu, dengar dari kata orang, tapi ini yang terjadi dalam hidupnya. Dia melihat, dia mengobservasi, sampai pada akhirnya dia memahami apa yang terjadi, baru kemudian ini yang Alkitab bilang, baru kemudian dia mengakui mengenai realita yang terjadi. Ulang, sekalipun perempuan sundal, tetapi dia perempuan cerdas yang kupingnya nggak ringan Pak Ibu, yang nggak sekedar dengar rumors, nggak dengar kata orang lalu percaya, tetapi waktu dia dengar realita mengenai siapa Tuhan, bagaimana perbuatannya, apa yang telah dialami oleh orang Israel yang adalah bangsa pilihan Tuhan hari itu. Alkitab bilang, waktu dia dengar, dia memutuskan untuk
cari tahu, dia memutuskan untuk melihat dan mengobservasi sampai pada akhirnya dia paham betul apa yang terjadi. Baru kemudian dia acknowledge, dia mengakui bahwa memang iya itu memang betul-betul terjadi. Iya, Tuhan memang bekerja dengan sangat hebat di antara orang-orang Israel hari itu. Lalu kemudian dia bilang gini, aku tahu bahwa Tuhan, Pak Ibu. Nah, kata Tuhan di situ, dia menggunakan kata Tuhan, huruf besar semua, Pak Ibu. Dalam kata Ibrani, dalam bahasa Ibrani, kata Tuhan huruf besar semua, itu menggunakan kata YHWH. Apakah YHWH, Pak Ibu? YHWH itu artinya adalah begini, the existing one. Tuhan yang eksis. Eksistensi Tuhan tidak hanya terjadi di masa lampau. Eksistensi Tuhan terjadi di masa lampau, hari ini, dan sampai di masa depan. Jadi Alkitab bilang bahwa setelah Rahab itu, tadi Alkitab bilang, Rahab melihat, mengobservasi, memahami, akhirnya dia mengakui di dalam keyakinan bahwa begini, Tuhan adalah Tuhan yang eksis, pribadi yang eksis masa lampau, hari ini, dan sampai kepada berkelanjutan sampai kepada masa depan. Waktu Rahab menyebut kata YHWH, nah kata YHWH punya pengertian yang kedua adalah begini, Pak Ibu, the only true God, satu-satunya Tuhan yang benar. Saudara bayangkan, Rahab bukan orang Israel. Rahab adalah orang asing, penduduk Yeriko, perempuan yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi Alkitab bilang, waktu rumors mengenai siapa Tuhan itu terdengar oleh dia, maka yang terjadi, mari saya ulang, dia melihat, dia mengobservasi, dia akhirnya memahami, baru kemudian dia mengakui dalam keyakinan bahwa Tuhannya orang Israel adalah Tuhan yang eksis. Tuhannya dua pengintai itu adalah Tuhan yang eksis. Dan Tuhan dari orang Israel dan Tuhan dari dua pengintai yang hari itu ada di rumah penginapan Rahab, ternyata adalah Tuhan yang benar. Coba, makanya coba saudara perhatikan, di dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 31 yang tadi kita lihat, yang tadi kita baca, Alkitab menjelaskan bahwa Rahab adalah perempuan sundal yang ternyata begini, Pak Ibu, hidup di dalam iman. Imannya Rahab tidak terjadi tiba-tiba. Imannya Rahab itu muncul karena keyakinan imannya Rahab adalah sebuah bentuk keyakinan yang muncul karena ulang. Dia lihat, dia observasi, dia paham, baru kemudian dia akui bahwa iya, it is true. Tuhan adalah the existing one dan Tuhan adalah the true one. Tuhan adalah pribadi yang eksis dan Tuhan juga adalah satu-satunya pribadi yang benar. Makanya kenapa ini yang Rahab bilang, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Mengapa penduduk negeri ini termasuk Rahab gemetar terhadap Israel? Karena satu alasan saja, Pak Ibu, kehadiran Tuhan. Amin. Bapak Ibu bayangkan, satu, dia perempuan sundal. Dua, dia bukan orang Israel. Dia bukan keturunan Yahudi. Dia adalah orang asing. Tetapi karena dia adalah perempuan yang hidup dalam upaya untuk begini. Setelah mendengar, dia putuskan. Setelah mendengar dan melihat, observasi, cari tahu sampai paham, maka muncullah keyakinan yang membuat dia akhirnya acknowledge, mengakui bahwa Tuhan itu emang hebat. Amin, Pak Ibu. Jadi pada posisi hari itu dia memutuskan untuk sembunyikan dua pengintai yang dicari-cari oleh orang Yeriko, tentara Yeriko, untuk pada akhirnya dibinasakan. Kenapa sampai pada akhirnya Rahab memutuskan sembunyikan mereka? Karena begini, Pak Ibu, Rahab telah memiliki keyakinan mengenai YHWH yang disembah oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Israel pada waktu itu.
Amin. Sudah? Oke, mari kita lanjut ke ayat yang ke-10. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan, sekali lagi dia ulang kata itu, YHWH, the existing one, the true one, telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Nah, kata mendengar Pak Ibu, kata mendengar itu bahasa Ibrani bilang sama. Sama atau mendengar itu artinya adalah begini, mendengar dengan cerdas. Makanya tadi saya bilang kepada Bapak dan Ibu, Rahab ini memang perempuan sundal, tapi bukan perempuan sundal biasa Pak Ibu. Perempuan sundal ini perempuan cerdas, karena dia tidak terbiasa dengar dari kata orang. Dia observasi, diselidiki tentang Tuhan Pak Ibu, sampai pada akhirnya dia bisa acknowledge tentang Tuhan dalam hidupnya. Lalu ayat 10 Alkitab bilang, kami dengar, kami sama. Sama artinya mendengar dengan cerdas. Mendengar dengan cerdas itu artinya begini Pak Ibu, mendengar dengan penuh perhatian, mendengarkan untuk memahami, supaya pada akhirnya menggiring kepada ketaatan. Makanya kenapa Rahab menggunakan Alkitab terjemahan Perjanjian Lama menggunakan kata sama. Artinya Alkitab lagi berupaya untuk memberitahukan kepada kita bahwa perempuan ini nih, waktu dia dengar mengenai Tuhan, dia mendengarkan dengan penuh perhatian. Karena tujuannya adalah, saya mau paham Tuhannya Israel ini modelnya kayak apa sih? Nah, waktu akhirnya dia paham, pendengar cerdas Pak Ibu adalah pendengar yang mendengarkan dengan sesama, kepentingannya adalah untuk memahami, dan di dalam pemahaman orang akan taat. Dari mana kita tahu bahwa kita semua adalah pendengar-pendengar firman Allah yang cerdas? Sederhana saja, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, apakah saudara dan saya memahami kebenaran dan memutuskan untuk hidup dalam ketaatan enggak? Sebab begini Pak Ibu, iman tidak muncul tiba-tiba. Kitab Roma mengajarkan, iman timbul karena pendengaran, listening. Mendengarkan. Rahab juga bilang, kami mendengarkan. Mendengarkan dengan penuh perhatian, dengan seksama untuk kepentingan memahami supaya kami taat. Roma bilang, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Kata pendengaran di situ Pak Ibu, bahasa Yunani menggunakan kata akou. Akou itu adalah to listen and understand. Jadi Alkitab bilang, iman tidak muncul kalau orang tidak mendengarkan dengan seksama untuk kepentingan memahami. Beda halnya, kalau orang dengarkan dengan seksama, maka orang akan mudah memahami isi dari firman. Ketika orang memahami isi dari firman, maka orang akan sangat mudah untuk taat. Nah, Alkitab di ayat yang ke-10, Alkitab bilang, kami sama. Rahab bilang, dia dengan banyak orang yang mendengarkan tentang Tuhan, itu mendengarnya itu ada pada posisi dia secara pribadi mendengarkan ada pada posisi sama, menjadi pendengar yang cerdas, dengarkan, pahami untuk kepentingan taat. Berikutnya kata sama adalah begini, mendengar dengan penuh perhatian karena tertarik. Jadi Rahab ini adalah perempuan yang mau mengobservasi tentang siapa Tuhan, karena memang dari awal dia tertarik mengenai siapa Tuhan. Begini Pak Ibu, saudara dan saya akan sukar hidup dalam iman, saudara dan saya akan bahkan sukar hidup dalam ketaatan kalau kita tidak ada pada posisi itu Pak Ibu. Dengarkan Tuhan dengan seksama untuk memahami Tuhan, karena basically kita telah tertarik tentang Tuhan berdasarkan apa yang kita dengar tentang Tuhan, betapa ajaibnya Tuhan, betapa hebatnya Tuhan dalam bekerja, betapa waktu dia mengerjakan tanda-tanda ajaib dan mujizat, maka dia mengerjakannya di dalam seluruh kemegahannya, di dalam seluruh kehebatannya. Nah, hal inilah yang Rahab bilang, saya tertarik.
untuk mau tahu lebih banyak tentang Tuhan. Dan ternyata setelah saya mengobservasi, saya paham mengenai siapa Tuhan. Dan di dalam pemahaman akhirnya Rahab bilang, saya mengakui bahwa Tuhan yang kamu punya adalah the existing one dan the true one. Tuhan yang eksis dan satu-satunya Tuhan yang benar. Amin. Sudah. Nah, itu ayat 10. Nah, kemudian di ayat 11 Rahab bilang begini, ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab, saudara perhatikan, Tuhan Allahmu, Tuhan YHWH, tetapi Allahmu, dia menyebut kata Elohim. Elohim itu artinya begini Pak Ibu, Supreme God, Tuhan unggul, Tuhan yang tidak punya kebiasaan untuk kalah. Bayangkan, ini perempuan sundal yang cerdas, yang tertarik terhadap Tuhan, mengobservasi kebenaran mengenai siapa Tuhan, sampai kemudian dia paham, baru kemudian dia mengakui tentang realita Tuhan. Tuhan, it's not only the existing one, the only true God, tetapi yang berikutnya, ini yang Rahab bilang tentang Tuhan. Tuhan adalah the supreme God. Tuhan unggul yang gak pernah terkalahkan, yang gak punya kebiasaan kalah. Berikutnya dia bilang Allahmu, Elohim, artinya adalah begini, hakim yang berkuasa. Arti berikutnya adalah pribadi yang hebat. Jadi Bapak Ibu bayangkan, di dalam realita dia yang dikenal hari itu sebagai perempuan sundal, lambat laun, waktu dia mulai tertarik kepada Tuhan, mengobservasi, berupaya memahami siapa Tuhan yang sebenarnya, akhirnya dia paham betul siapa Tuhan dan dia mengakui siapa Tuhan. Ulang, Tuhan eksis. 2, satu-satunya Tuhan yang benar. 3, Tuhan yang unggul dan tidak pernah terkalahkan, tidak punya kebiasaan kalah. 4, hakim yang berkuasa. 5, Tuhan yang hebat. Coba, apakah ini iman Pak Ibu? Iman. Dia telah memberi dirinya dipersuasi oleh kebenaran mengenai siapa Tuhan. Itu yang membuat akhirnya hari ini kita tidak mengangkat realita bahwa dia memang perempuan sundal, bahwa dia adalah perempuan sundal, lalu kita mendiskusikan tentang kejahatannya. Enggak loh Pak Ibu, dia memang perempuan sundal, tapi hari ini yang kita bicarakan tentang Rahab adalah keimanannya. Realita dia memahami tentang siapa Tuhan, realita dia mempercayai siapa Tuhan. Itulah yang membuat dia memutuskan untuk mengerjakan tindakan-tindakan ketaatan, karena dia tahu siapa Tuhan yang disembah oleh orang Israel hari itu, yang disembah oleh 2 pengintai hari itu, yang ternyata telah dia yakini juga sebagai Tuhan hebat, yang berkuasa, yang unggul, yang gak mungkin dikalahkan oleh siapapun. Amin Pak Ibu. Nah di ayat 11, di ayat 11, sebab Tuhan Allahmu, dia bilang, iyalah. Coba acknowledgement yang dikerjakan oleh Rahab adalah begini, Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan Allah di bumi di bawah. Jadi dia telah tahu betul siapa Tuhan, dan dia mengakui dengan mulut mengenai siapa Tuhan. Saudara baca Roma pasal 10, saudara akan menemukan Alkitab bilang begini, karena dengan hati orang percaya dan dengan mulut orang mengaku, maka orang tersebut akan diselamatkan. Tahapan yang dikerjakan oleh Rahab jelas. Dia mengobservasi tentang Tuhan. Dia mau tahu tentang kebenaran. Dia memasang telinganya untuk mendengarkan kebenaran, sampai pada akhirnya mengobservasi dan memahami kebenaran, yang pada akhirnya membuat dia berani mengaku dengan mulutnya mengenai siapa Tuhan yang kemudian dia percaya sebagai Allah di langit dan Allah di bumi. Amin Pak Ibu. Lalu kemudian coba saudara lihat di ayat 12. Maka sekarang dia bilang, karena dia telah kenal siapa Tuhan dan hatinya gentar karena Tuhan berkuasa melakukan apa saja di dalam seluruh kedahsyatannya. Di ayat 12 ini yang dia bilang, maka sekarang
Bersumpahlah kiranya demi Tuhan. Coba saudara bayangkan, dia tidak meminta dua pengintai itu bersumpah demi diri mereka, tapi Rahab meminta dua pengintai itu bersumpah demi Tuhan. Tuhan yang bisa dipercaya, Tuhan yang dihormati oleh Rahab, Tuhan yang perkataannya telah dipahami oleh Rahab dan perbuatannya telah dipahami oleh Rahab, dan perbuatan itulah yang telah membuat Rahab sangat meyakini tentang Tuhan hebat yang tidak terkalahkan. Makanya Rahab bilang kepada dua pengintai itu hari itu, bersumpahlah demi Tuhan. Tuhan yang ternyata hari itu telah dia percaya, telah dia akui sebagai Tuhan di langit dan Tuhan di bumi. Rahab bilang, bersumpah demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku, dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya. Sudah, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu. Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota. Jadi pada tembok itulah ia diam. Nah saudara, tembok kota di Yeriko itu ada dua bagian. Bagian yang paling luar itu lebarnya atau ketebalannya itu 6 kaki. Sedangkan tembok kota bagian dalam itu ketebalannya itu kira-kira 12 kaki. Jadi tebal sekali. Makanya kalau Alkitab bilang bahwa Rahab tinggal di tembok kota, kita akhirnya bisa paham karena tembok kota besarnya bukan cuman 10 cm atau besarnya tebalnya bukan cuman 15 cm Pak Ibu, tetapi tebal 6 kaki dan 12 kaki. Jadi wajar kalau Rahab tinggal pada rumah Rahab dibangun pada tembok kota. Ayat 16, berkatalah ia kepada mereka, pergilah ke pegunungan supaya pengejar-pengejar itu jangan menemui kamu, dan bersembunyilah di sana 3 hari lamanya sampai pengejar-pengejar itu pulang, kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalananmu. Jadi kenapa tadi saya bilang ini perempuan-perempuan cerdas Pak Ibu? Perempuan yang ditulis dalam Alkitab adalah perempuan-perempuan cerdas yang seharusnya cara mereka berpikir, cara mereka memilih kehidupan harus kita tiru Pak Ibu, yang bersejalan dengan kebenaran seperti yang Alkitab ajar. Perempuan ini cerdas karena dia mengobservasi tentang Tuhan, memahami Tuhan dan acknowledging God, mengakui Tuhan dalam kehidupannya. Tetapi yang kedua, kecerdasannya juga terbukti karena dia mengatur strategi yang dia pada akhirnya beritahukan kepada dua pengintai. Dia yang kasih tahu kepada dua pengintai larinya harus kemana, bersembunyinya harus berapa lama, supaya pada akhirnya mereka terselamatkan dari pengejaran hari itu. Sudah Pak, Ibu? Makanya saya secara pribadi sangat meyakini Pak, Ibu, bahwa perempuan-perempuan yang takut kepada Tuhan, yang hidup dengan nilai-nilai di dalam kerajaan Allah, adalah perempuan-perempuan yang cerdas Pak, Ibu, yang tajam dalam pertimbangan. Perempuan-perempuan yang terbiasa merenungkan firman Tuhan adalah perempuan-perempuan yang harusnya ditemukan sebagai pribadi-pribadi yang mahir mengatur strategi dalam kehidupan. Salah satu buktinya kalau saudara pelajari Amsal pasal 31, saudara akan menemukan bahwa perempuan yang tertulis di situ adalah perempuan yang sangat mahir menyusun strategi dalam kehidupannya.
sebagai ibu rumah tangga, sebagai perempuan, sebagai istri, sebagai seorang pengusaha, sangat cerdas. Makanya kenapa semua orang harus berpulang kepada firman Tuhan? Karena firman Tuhan akan memberikan kepada saudara dan saya tanpa kecuali hikmat, pengetahuan, pengertian, marifat yang akan mempertajam kita dalam objektivitas berpikir. Amin, Bapak Ibu. Oke, mari kita lihat. Kemudian di ayat 17, kedua orang itu berkata kepadanya, kami akan bebas dari sumpah kami ini kepadamu yang telah kau suruh kami ikrarkan. Sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmisi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami, dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu, serta seluruh kaum keluargamu, kau kumpulkan di rumahmu. Setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu harus sendiri menanggung akibatnya kalau darahnya tertumpah, dan kami tidak bersalah. Tetapi siapapun juga yang ada di dalam rumahmu, jika ada orang yang menciderainya, kamilah yang menanggung akibat pertumpahan darahnya. Tetapi jika engkau mengabarkan perkara kami ini, maka bebaslah kami dari sumpah kepadamu itu yang telah kau suruh kami ikrarkan. Perempuan itu berkata, seperti yang telah kamu katakan, demikianlah akan terjadi. Sesudah itu dilepasnyalah orang-orang itu pergi, maka berangkatlah mereka. Kemudian perempuan itu mengikat tali kirmisi itu pada jendela. Saudara lihat, ini perempuan jago bargain, Pak Ibu, jago bernegosiasi. Makanya coba saudara lihat keimanan dari Rahab yang membuat pada akhirnya dia menikmati hasil baik. Kalau saudara lihat di Yosua pasal 6 ayat 25, karena imannya Rahab kepada YHWH, kepada Elohim. Nah, ini yang terjadi, Pak Ibu. Dia memakan hasil baik. Yosua pasal 6 ayat 25 mencatat, demikianlah Rahab, perempuan sundal itu, dan keluarganya, serta semua orang yang bersama-sama dengan dia, dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Tahukah Bapak Ibu bahwa keimanan Rahab kepada Tuhanlah yang membuat dua pengintai selamat. Keimanan Rahab kepada Tuhanlah yang membuat dia selamat, seluruh isi keluarganya selamat. Itu saja? Tidak. Kalau saudara pelajari kitab Injil Matius dalam silsilah kelahiran Yesus, maka Rahab masuk dalam silsilah tersebut. Saudara bayangkan, hanya seorang perempuan sundal, tetapi dalam silsilah nenek moyang garis keturunan Yesus, Rahab itu ada di dalam silsilah itu. Seorang perempuan sundal, dari garis keturunannya lahir juru selamat. Artinya kan ini yang Alkitab bilang. Terserah Pak Ibu, kita mau punya latar belakang seburuk apapun dalam hidupnya kita, tapi waktu saudara dan saya pada akhirnya memberi diri kita dipersuasi oleh kebenaran firman Tuhan, sampai pada akhirnya kita menemukan bahwa Tuhan dan firman-Nya adalah sebuah jaminan kepastian bagi kita, sehingga kita akan memilih untuk mempercayai Tuhan dalam kesetiaan. Maka start pada momen itu, perjalanan iman kita akan dimulai. Pelanggaran kita tidak akan dianggap lagi Pak Ibu, justru yang akan ditelisik oleh Tuhan, yang akan dinilai oleh Tuhan, yang akan diangkat oleh Tuhan berkaitan dengan hidup kita adalah bagaimana kita hidup di dalam iman. Dan ternyata Alkitab bilang, kehidupan di dalam imanlah yang membuat saudara dan saya akan menikmati selamat yang datang dari Tuhan. Kehidupan di dalam imanlah yang akan membuat saudara dan saya menikmati seluruh rancangan baik yang telah Tuhan persiapkan kepada kita. Sebab begini Pak Ibu, what you believe
Apa yang saudara dan saya yakini tentang Tuhan dan firman-Nya, itu pula yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Seperti Rahab, perempuan beriman, salah satu tokoh iman yang Alkitab ajarkan dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 31. Karena dia hidup dalam iman, dia selamat, keluarga selamat, dia menikmati apa yang baik, namanya dibicarakan orang sampai hari ini dalam hormat, karena perempuan ini adalah perempuan hebat yang takut kepada Tuhan, karena tidak mendengar tentang Tuhan cuma dari kata orang, tetapi dia mengobservasi tentang Tuhan, sampai menemukan keyakinan teguh tentang Tuhan, dan dia mengakar di dalam seluruh keyakinan. Adalah baik untuk saudara dan saya meniru teladan yang sama, menjadi cerdas sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mengobservasi firman Tuhan, memahami kebenaran, mengakui ketuhanan Kristus dalam kehidupan kita, mengakar kuat dalam firman Allah, beranilah memutuskan untuk hidup dalam ketaatan, supaya pada akhirnya kita menikmati seluruh janji Tuhan buat hidupnya kita, dan kita akan terbiasa dikenal oleh Tuhan sebagai orang beriman yang hidup dalam ketaatan, dan orang yang akan tertawa tentang hari depan, sebab rancangan hebat Tuhan akan terlaksana mutlak dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu, saya selesai. Mari saya ajak Bapak dan Ibu kita berdoa. Kami berdoa biarlah kami mengalami pergeseran kehidupan seperti Rahab. Semula adalah perempuan sundal, tapi kemudian dikenal sebagai perempuan yang beriman. Nenek moyang yang mewariskan silsilah Kristus, salah seorang di dalamnya. Kami berdoa Tuhan, separah apapun kejahatan yang telah kami buat di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama manusia, kiranya waktu kami bertemu dengan kebenaran, memahami kebenaran, kemudian memutuskan untuk taat kepada kebenaran, biarlah kami semua akan dikenal sebagai orang-orang yang beriman, mengakar kuat di dalam kebenaran. Hidup kami kiranya berubah menjadi sebuah kehidupan yang terbiasa taat kepada kebenaran, supaya pada akhirnya kami menikmati apa yang baik, pemberian Tuhan dalam hidup kami, dan pada akhirnya ke depan kehidupan kami dibicarakan oleh orang-orang, bukan karena kami melakukan kejahatan, tetapi orang-orang membicarakan kami sebagai orang-orang yang kedapatan hidup taat kepada Tuhan, menghormati Tuhan dalam perjalanan kehidupan, dan teruji dalam kehidupan beriman. Meteraikan seluruh kebenaran ini dalam pemahaman kami, perenungan kami, supaya seumur hidup kami terlatih sebagai pelaku-pelaku kebenaran dan bukan hanya pendengar saja. Kepada Tuhan seluruh kemuliaan, anugerah-Mu menyertai kami turun-temurun. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu.